Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi an yadhayya darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'alna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yajurna fi zumratihim bil afiyatihim salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa huznil khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal bil mu'jizati ayyidu takarruma wa ismatul bari likulli khutimah. Para rasul telah diperkuat dengan mukjizat untuk memuliakan, dan wajiblah pemeliharaan Sang Pencipta kepada masing-masing, baik itu para nabi dan para malaikat. Maksudnya adalah setiap rasul itu pasti membuat sebuah pengakuan kalau mereka itu adalah utusan Allah. Gak ada rasul diem-diem aja, gak ada. Diem aja, mana orang tahu. Beda sama wali. Kalau wali gak mengikrarkan dirinya wali. Kalau ada wali kok ngaku-ngaku, wali-walian itu wali murid namanya. Jangan-jangan wali pen. Kalau para nabi, para rasul pasti mengakui, mengikrarkan dirinya adalah utusan Allah. Maka di dalam setiap pengakuan mereka, tidak setiap orang itu percaya. Pasti ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Maka untuk menguatkan pengakuan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka yang namanya mukjizat. Mukjizat itu pasti dimiliki oleh semua nabi dan rasul. Karena mukjizat ini adalah pembenaran Allah pada kenabian dan kerasulan. Jadi Allah mengatakan orang ini pengakuannya benar-benar dia utusanku, itu pengakuan itu disertai dengan adanya mukjizat.
Jadi bukan terus Allah mengumumkan, hambaku ini rasul, enggak. Tapi kalamnya dengan kalam hukmi gitu loh. Kalam hukmi itu kalam yang seakan-akan Allah itu ngomong gitu loh, bahwa orang ini betul-betul utusanku. Ngomongnya dengan apa? Dengan memberikan stempel atau tanda kepada mereka yang rupanya mukjizat. Itu pasti dimiliki oleh para rasul sebagai bukti, sebagai tanda pembenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan ketika ada seseorang atau kelompok yang tidak mempercayai mereka, maka mereka akan menantang. Apa yang kira-kira bisa membuat kamu percaya kalau saya ini utusan Allah, gitu loh. Jadi apapun yang mereka mau sebagai bukti, maka akan ditampilkan oleh para rasul. Permintaannya apa saja. Kenapa? Karena mukjizat ini sesuatu yang di luar kebiasaannya manusia. Kalau ada mukjizat kok tampilnya seperti hal yang biasa-biasa saja, namanya bukan mukjizat. Saya rasul. Apa buktinya? Buktinya besok matahari terbit dari timur. Itu bukan bukti namanya, emang udah biasa begitu. Memang tiap hari dari timur, nggak pernah dari barat. Kalau emang kamu rasul, coba terbitkan dari barat. Nah itu namanya baru dia bisa menampilkan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia gitu. Maka para nabi dan rasul diberikan oleh Allah yang namanya mukjizat sebagai pengakuan. Maka pemberian mukjizat ini karena kebaikan dan anugerah dari Allah, itu bukan sesuatu yang wajib bagi Allah. Mengutus rasul itu hukumnya nggak wajib bagi Allah. Maka ketika para rasul diutus oleh Allah, maka diberikan pula namanya mukjizat. Maka penjagaan Allah pada nabi dan rasul, juga para malaikat, itu juga diberikan oleh Allah kepada mereka dari melakukan perbuatan dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Maka yang demikian namanya adalah ismah atau maksum, penjagaan dari Allah kepada para nabi dan rasul, juga para malaikat. Maka mereka semua pastilah orang-orang yang bersifat dengan sifat amanah, dapat dipercaya karena mereka mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dijelaskan oleh musannif, apa sih yang namanya mukjizat itu? Mukjizat itu kalau secara bahasa asal katanya dari ajzun, artinya lemah, lawan daripada kudrat. Kalau kudrat, kuasa, mampu menjadikan sesuatu. Kalau ajiz, lemah. Itu makna secara bahasa. Kalau mukjizat secara istilah adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, yang berbeda dari kebiasaan manusia, yang muncul bersamaan dengan pengakuan seseorang menjadi nabi dan rasul, tanpa ada seorang makhluk pun yang bisa menghentikannya. Maksudnya nggak ada seorang manusia pun yang bisa menentang, mengungguli atau mengalahkannya. Maka dimaknai pula sesuatu yang melemahkan yang lain. Nggak ada yang bisa menghujahnya lagi ketika seorang nabi sudah menampilkan mukjizat. Melemahkan semua argumen, melemahkan semua tuduhan yang mengatakan dia bukan seorang rasul. Jadi dilemahkan pendapatnya dengan nabi itu menampakkan sebuah mukjizat. Maka mukjizat para rasul
itu bermacam-macam. Tapi semua mukjizatnya Rasul-Rasul itu berkumpul pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi Adam punya mukjizat, Nabi Musa punya mukjizat, Nabi Sulaiman punya mukjizat, maka semuanya itu ada pada kumpul pada Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya mukjizat yang paling agung yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rupanya Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini di antara mukjizat yang paling dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mukjizat selain Al-Qur'an itu hanya bisa disaksikan oleh orang yang hidup pada masanya, yang melihat pada waktu itu. Adapun Al-Qur'an adalah mukjizat yang bisa dilihat sepanjang masa oleh siapa saja. Maka Nabi paling bangga dengan mukjizat yang namanya Al-Qur'an. Mukjizat yang lain apa rupanya? Banyak. Ada, kalau kita mau hitung itu nggak akan bisa dihitung dengan jari kita, saking banyaknya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya insyiqaqul qamar, terbelahnya rembulan. Ketika manusia meragukan kenabian Nabi Muhammad, Nabi menantangnya, apa yang bisa menjadi bukti kalau saya utusan Allah? Kata masyarakat, coba turunkan rembulan. Kira-kira Nabi atau manusia ada nggak yang bisa nurunin rembulan? Ada. Bahkan Nabinya nggak bisa, kok apalagi manusia yang lain. Nabi nggak bisa. Maka sebagai bukti Nabi mohon kepada Allah, ya Allah, turunkanlah rembulan ini sebagai bukti aku adalah utusanmu. Ketika rembulan diturunkan, berarti Allah membenarkan, gitu loh, kalau orang ini betul-betul utusan Allah. Karena tidak mungkin mukjizat akan diberikan kepada orang yang bukan utusan Allah. Sebagai adatnya kenabian itu akan diberikan oleh Allah mukjizat, dan Allah mencegah hal-hal itu diberikan kepada selain para nabi dan rasul. Seperti contohnya pada zaman itu ada orang-orang yang ngaku nabi, di antaranya namanya Musailamah Al-Kadzab. Julukannya aja Al-Kadzab, pembohong, sang pembohong, itu loh. Nah, kalau sekarang ada muncul lagi Ahmad Musaddiq, itu jangan diganti, harusnya Ahmad Mukadzib, harusnya bukan Musaddiq. Kalau Musaddiq itu kan orang bener, harusnya Ahmad Mukadzib, Ahmad yang pembohong, gitu mestinya. Musailamah juga pernah memohon kepada Allah untuk munculnya mukjizat, tapi Allah tidak mengabulkannya, gitu loh. Sebagai bentuk Allah tidak membenarkan kalau orang itu adalah utusannya. Di antaranya Nabi Muhammad SAW pernah mendatangi sebuah sumur, yang sumur itu diceritakan nggak ada airnya, ada yang mengatakan airnya asin. Di Arab itu kalau ada sumur asin dikasih tanda, nggak boleh dipakai minum. Walaupun itu hewan nggak boleh minum. Kenapa? Orang minum air asin bukan malah hilang hausnya, malah tambah haus. Maka ketika Nabi dan para rombongannya mendatangi sumur itu, Nabi mohon kepada Allah agar sumur ini dijadikan tawar. Nabi berdoa, dan kemudian sumur itu langsung menjadi tawar dan dipakai untuk minum semua pasukannya Nabi Muhammad SAW. Lah Musailamah juga demikian, pernah ada sumur yang kering, Musailamah diminta untuk mendatangkan air. Ketika dia berdoa kepada Allah agar keluar air, yang keluar bukan air malah
kotoran. Artinya Allah memutarbalikkan doanya dari menginginkan sesuatu yang baik, munculnya malah sesuatu yang buruk. Tanda Allah tidak membenarkan kalau dia adalah utusan Allah. Pernah lagi Musailamah diminta mendoakan seseorang yang sakit mata. Nabi juga pernah, ada seorang sahabat Nabi namanya Qatadah yang datang dengan ikut perang. Ketika itu matanya kena panah, ketika ditarik panahnya, bolanya copot, bola matanya copot. Terus dibawa ke Nabi, ya Rasulullah, tolong kembalikan mata saya, sehatkan mata saya. Kata Rasulullah, nanti di surga juga sehat. Enggak mau ya Rasul, sekarang aja ya Rasul. Kenapa? Karena pulang dari perang dia mau kawin. Ini kalau saya matanya begini, harem saya bisa yotlik ya Rasul, bisa nggak jadi kawin saya ya Rasul. Ya udah, diambil bolanya, dimasukkan kembali dan kembali seperti sedia kala. Sejak saat itu sampai matinya nggak pernah sakit mata. Karena matanya diusap oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya Musailamah pernah ada orang yang sakit mata minta didoakan, ketika diusap oleh Musailamah matanya buta. Bukan melek, buta. Berarti namanya apa itu? Ihanah. Allah merendahkannya, menghinakannya, menunjukkan bahwa dia bukanlah utusan Allah. Pernah lagi ada seseorang yang diusap rambutnya oleh Musailamah agar orang itu menjadi orang yang baik, orang yang cantik. Setelah diusap sampai di rumah rambutnya rontok dan sampai tua nggak keluar rambutnya lagi. Ini bentuk penghinaan Allah kepada seseorang yang ngaku-ngaku sebagai utusan Allah. Jadi mukjizat itu adalah bentuk pembenaran Allah. Kalau dia betul-betul utusan Allah, Allah akan membenarkannya dan akan menampakkan apa yang dimintanya sebagai bentuk Allah betul-betul menjadikan dia sebagai utusannya. Setelah rembulannya turun, masih nggak terima. Gimana, udah percaya belum? Coba dibelah. Nggak tanggung-tanggung, udah turun masih nggak terima, dibelah. Nabi doa, ya Allah, belahlah rembulan ini. Maka dibelah oleh Nabi. Satu di sebelahnya gunung, satu di sebelah kirinya gunung. Nabi katakan, panggil semuanya, suruh menyaksikan apakah ini sihir atau asli, tipuan mata atau beneran. Maka dipanggillah semua ahli falak untuk menghitung di mana letak rembulan hari ini. Maka betul-betul rembulan terbelah menjadi dua. Ini sebagai bentuk pembenaran Allah kepada para nabinya. Itu sudah seperti itu, masih ada yang tidak percaya, menganggap itu sebuah sihir. Kata Nabi, orang-orang yang nggak percaya ini, kalaupun dia dinaikkan ke langit, dibuka pintu langit, dia lihat isinya langit, masih nggak percaya. Kenapa? Ngimpi nih kayaknya nih. Wah, ini sihir semua nih. Memang dasarnya hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Sudah selesai udah. Apalagi kok ente. Mukjizat nggak mempan untuk ngasih tahu mereka gitu loh. Adapun orang-orang yang dibuka hatinya oleh Allah ketika melihat mukjizat Nabi, maka dia akan segera mengimaninya dan tunduk hingga mengakui kenabian dan kerasulan orang-orang yang membawanya. Begitu pula mukjizat-mukjizat yang lain yang banyak ditampilkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti jari-jarinya mengeluarkan air, mengeluarkan susu. Ini dilihat dan disaksikan oleh begitu banyak sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang pada masa itu pasukannya Nabi sedang kekurangan air, susah cari air, maka Nabi mengambil sebuah bejana, kemudian tangan Nabi dimasukkan ke bejana itu,
dan seseorang kemudian diperintah untuk ngantri, dikucurkan dari bejana itu terus sampai semuanya bisa wudhu, bisa minum sampai selesai, bejana itu nggak berkurang airnya. Ini bentuk keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan airnya ngucur begitu, bukan mantur kayak keran, bukan. Tapi Nabi masukkan tangannya ke sebuah bejana, di bejana itu mengeluarkan air, yang airnya terus gak habis-habis hingga untuk minum, wudhu, dan persiapan dalam perjalanan semua sahabat-sahabatnya. Begitu pula pernah sahabatnya dan rombongan Nabi kekurangan makanan, maka ada seseorang, sahabat Anas, yang punya tas yang isinya kurma untuk menyimpan kurma. Diambil Nabi tas itu, dilihat kurmanya tinggal 2. Sama Nabi diambil kurma itu dan dibagikan untuk semua sahabat sampai kenyang semuanya. Tasnya dikembalikan ke Sayyidina Anas. Dan tas itu sampai turun-temurun terus mengeluarkan kurma, nggak ada habisnya. Sampai ke anak turunnya coba. Hingga tas itu sampai hilang. Kata Sayyidina Anas, saya bukan hilang tasnya yang masalah, berkah dari Nabi yang saya rasakan hilang. Dia bukan menyesal atas hilangnya tas itu, tapi keberkahannya yang hilang itu yang disesalkan oleh Sayyidina Anas. Begitu pula mukjizat-mukjizat yang lainnya seperti kayu, batu, hewan yang bisa berbicara kepada Rasulullah, pohon-pohon yang mengucapkan salam, batu-batu mengucapkan salam, kemudian pohon yang diundang oleh Rasulullah, maka pohon itu mencabut akarnya dan berjalan mendekati Nabi Muhammad SAW. Dia tunduk, dia ulul salam, dan mundur kembali lagi ke tempatnya semula. Pohon yang kemudian Nabi duduk di bawahnya, setelah matahari bergeser, pohonnya geser terus. Bukan Nabi yang geser, bukan, pohonnya yang geser menaungi dari sinarnya matahari. Begitu pula mukjizat yang lainnya yang banyak, seperti mukjizat pada Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya berubah menjadi ular, diambil ularnya jadi tongkat kembali. Ini bentuk pembenaran Allah kepada para nabinya. Nabi Isa alaihissalam oleh Allah dijadikan Rasul dengan apa? Tanda mengusap seseorang yang mati kemudian bisa hidup kembali. Mana ada orang bisa menghidupkan orang mati? Nggak ada yang bisa. Yang bisa siapa? Ya hanya Allah. Maka Nabi Isa, mohon ya Allah, hidupkan orang ini sebagai tanda aku utusanmu. Maka Allah hidupkan orang itu sebagai bentuk pembenaran Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi orang Nasrani salah melihat, menganggap ini mah bukan orang, ini mah pasti anaknya Tuhan. Buktinya bisa menghidupkan orang, tidak bisa melihat sebagai seorang utusan. Itu namanya melebih-lebihkan sesuatu yang ada pada Nabi, yang tadinya harusnya dilihat sebagai bentuk utusan, dia melebihkan menjadi seorang yang lebih dari utusan hingga diangkat sebagai anak Tuhan, reinkarnasi Tuhan. Ini sesuatu yang berlebihan. Begitu pula ada yang namanya al-manna wasalwa. Nabi Isa meminta apa? Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Orang-orang Nasrani pada masa itu, orang-orang Israel, makan makanan biasa jenuh katanya. Nabi, saya makan makanan itu, ya coba turunkan makanan dari surga. Maka Nabi Isa mohon kepada Allah agar menurunkan makanan dari surga. Maka turunlah makanan bentuknya macam-macam dari surga. Setelah dimakan, ya bosan juga, kok ini juga ya Nabi. Maunya apa? Makan biasa nggak mau, maka memang dasar ngeyel itu begitu. Dasarnya tukang ngeyel, atau di surga masih
Ya. Jadi kalau seseorang sudah bisa melihat mukjizat, maka dia akan mempercayai itu adalah bentuk pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah mukjizat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada zaman sekarang ini banyak para ilmuwan yang melakukan penelitian hingga mereka bisa menemukan 80% dari kalamnya Al-Qur'an sudah dibuktikan kebenarannya. Yang 1400 tahun yang lalu Al-Qur'an itu dilihat sebagai mukjizat dari arah ini bukanlah sebuah syair. Pada masa itu orang-orang ahli syair. Ketika Nabi membacakan Al-Qur'an, mereka mengatakan ini bukan syair. Kalau syair, Sayyidina Umar itu ahlinya syair. Dan Abu Bakar jagonya syair, tapi nggak bisa membuat yang sama seperti Al-Qur'an. Ya, mereka mengakui ini bukan syair. Dan ini bukanlah kalam yang disusun oleh manusia. Kalau manusia yang nyusun, saya bisa menyusunnya. Tapi nggak ada pada masa itu orang-orang ahli yang bisa menyusun seperti Al-Qur'an. Hingga dalam Al-Qur'an Allah menantang siapa yang meragukan kalau ini adalah kalamnya Allah, maka buatlah yang seperti Al-Qur'an. Kalau mau bikin satu surat, kalau nggak bisa bikin beberapa ayat. Kalau nggak bisa satu ayat aja. Tetap masih nggak bisa. Ada masa itu yang menantang, saya bisa bikin seperti Al-Qur'an. Quran bisa bikin surat Al-Fil. Maka dia juga bikin surat Al-Fil. Fil, gajah, telinganya besar, kakinya gede, belalainya pak. Ini cerita apa? Lah, zaman sekarang Al-Qur'an sudah diteliti bahwa di dalam kalamnya banyak mengandung pengetahuan. Karena Al-Qur'an di sini adalah informasi dari Allah. Maka banyak maklumat-maklumat informasi yang kemudian ketika diteliti ditemukan kebenarannya. Kayak apa contohnya? Al-Qur'an ada surat namanya An-Naml. Ada. Apa artinya? Kalau namel doang semut, tapi di Quran namanya namlah, semut perempuan. Ketika diteliti, ternyata rajanya semut itu ratu. Quran udah ngomong 1400 tahun yang lalu. Mana ada ratu semut. Begitu dicek oleh ensiklopedia apa flora dan apa fauna orang apa namanya? Itu udah. Ternyata kawanan semut itu yang mimpin adalah ratu. Maka ratu itu ketika di Al-Qur'an diceritakan memerintahkan semua rakyatnya untuk masuk ke dalam lubang ketika pasukan Nabi Sulaiman akan melewatinya. Ternyata benar nggak taunya memang rajanya semut itu ratu. Ada lagi surat Al-Ankabut. Apa itu? Ankabut itu onggo-onggo apa sih? Laba-laba, Spiderman. Al-Ankabut itu laba-laba perempuan. Setelah diteliti ternyata yang bisa bikin jaring itu laba-laba perempuan, bukannya laki-laki. Jadi bohong, film Spiderman itu bohong. Laki-laki ngeluarin sebenarnya begitu mestinya dong. Maka kalimat apa Al-Ankabut itu apa laba-laba perempuan. Begitu sekali diteliti ternyata memang laba-laba laki-laki nggak bisa bikin jaring. Perempuan. Yang
Itu penelitian kemudian membuktikan, oh ternyata memang ini kalamnya kalam yang bukan dari manusia. Manusia masa itu nggak ada yang punya penelitian seperti itu. Nah sekarang setelah adanya penelitian baru terbukti apa yang dikalam oleh Al-Quran ditemukan kebenarannya. Maka berbondong-bondong banyak para peneliti yang kemudian masuk dalam agama Islam karena hasil menemukan kebenaran kalamnya Al-Quran. Dan nggak mungkin 1400 tahun yang lalu ada peneliti yang sehebat itu, nggak ada masa itu. Boro-boro orang Amerika kenal sikat gigi aja baru kemarin. Nah, orang Arab udah kenal siwak pada masa itu. Terus masalah janin, bagaimana Quran menceritakannya. Masalah turunnya hujan, bagaimana Quran menceritakannya. Masalah siklusnya matahari, bulan, bagaimana Quran menceritakan. Satu persatu ilmu ditemukan, orang mengakui kebenaran kalamnya Al-Quran. Maka Nabi begitu bangga dengan mukjizat yang namanya Al-Quran, hingga sampai nanti hari kiamat pun tidak akan ada satupun yang bisa melawan Al-Quran. Kenapa? Sebagai mukjizat yang mengalahkan, tandanya nggak ada satu yang bisa membuat seperti Al-Quran. Ilmuwan sejak zaman dulu, zamannya Sokrates, Plato, Darwin, apalagi Aristoteles, itu selalu bikin penemuan dan dia akan bikin sebuah kajian ilmiah. Namun setelah 10 tahun, 20 tahun akan muncul ilmuwan lain yang mengalahkan kajian itu, menganggap kajian kamu salah, ini yang lebih benar. Nanti sekian tahun lagi muncul lagi kajian baru mengalahkan kajian yang lama, disingkirkan, muncul kajian yang lebih baik. Itu terus begitu ilmu pengetahuan tuh. Tapi Al-Quran sampai sekarang tidak ada yang bisa menyainginya. Nggak ada yang bisa melemahkannya, menundukkannya, menganggap ini bukan benar, ini kebohongan. Kecuali orang-orang yang memang dia tidak bisa memahami isinya Al-Quran. Maka Al-Quran adalah mukjizat sepanjang masa, mukjizat sampai hari kiamat, yang setiap akal yang waras akan bisa menerima ini sebagai kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya mukjizat itu bagian dari disebut khawarikul adah, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Lah yang namanya khawarik itu enggak hanya mukjizat, tapi macam-macam. Kalau adanya pada Nabi namanya mukjizat. Kalau adanya khawarik itu ada pada tangannya para wali namanya karomah. Bentuknya sama, hal yang di luar kebiasaan, gitu loh. Apa? Seperti jalan di atas air. Adakah Nabi yang begitu? Nabi Isa jalan-jalan di atas air kemana-mana. Nabi Khidir jalan-jalan di atas air. Kalau ada kok orang sekarang yang bisa jalan di atas air, kok dia adalah orang yang seorang wali, maka itu namanya adalah karomah, gitu. Bisa bisa melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya manusia. Sholat di awang-awang umpamanya, di tanah udah males lah sholat, udah biasa sholatnya di awang-awang. Di Hadramut dulu begitu, akhirnya karomah nggak boleh dikeluarkan. Ketika berbondong-bondong orang berjamaah ke masjid, ketika dia masuk masjid penuh, digelar di atas dia, penuh, sholat di atas dia. Waduh, bisa rame ya begitu. Nggak ada tempat. Kok di atas sholatnya? Di atasnya orang-orang maksudnya. Digelar sejadah, dia sholat di atas. Lah kan belum ada lantai 2. Sejadah terbang gitu. Sejadah. Kalau itu di tangannya wali namanya karomah.
ente naik motor bensinnya habis, ambil air teh pucuk, ambil air galon diisi lama, jualan lagi, itu namanya karomah. Tapi jangan ditiru, kalau ente tiru bisa emon langsung ente. Dan bedanya apa mukjizat sama karomah? Kalau mukjizat bisa untuk menantang musuh. Kalau karomah nggak bisa menantang musuh, gitu loh. Tapi kalau apa? Kalau ada orang yang ditampakkan sebuah karomah, itu cuma dua. Orang yang melihat karomahnya para wali, alamatnya dia akan jadi wali lagi. Jadi orang-orang khusus tuh yang ditampakkan sebuah kewalian karomahnya. Atau orang itu akan masuk neraka, gitu doang. Kenapa? Ketika dia ingkar dengan karomah, maka dia keluar dari rahmatnya Allah. Ketika dia percaya sama karomah, dia akan bisa melihat kewaliannya seseorang. Alamatnya, dia akan jadi penerusnya atau wali-wali berikutnya. Makanya karomah itu jarang kita lihat, kecuali karomah lain lagi itu. Kalau al-mukaromah banyak. Makanya sekarang ini jangankan kamu, dulu aja kewalian ditutup oleh Allah, nggak banyak orang mengetahui, apalagi zaman sekarang. Makanya kita jangan dikit-dikit kalau lihat hal-hal yang luar biasa menganggap itu pasti perbuatannya seorang wali. Belum tentu. Kalau itu dilihat oleh orang-orang yang memang ibadahnya sudah istimewa, maka bentuknya adalah karomah. Tapi kalau yang namanya khawarik bisa saja di luar para wali, karena nggak mesti yang ngeluarin khawarik itu pasti wali, nggak mesti. Kita lihat dulu pada tangan siapa hal itu diletakkan oleh Allah. Kalau di tangannya orang soleh, orang-orang baik, kok keluar khawariknya, namanya ma'unah. Beda nih. Kalau ma'unah itu bukan dia yang ngeluarin, tapi Allah yang menampakkan pada dia, gitu loh. Kayak apa? Ente di daerah sini kebakaran, rumah kamu enggak kebakar sendiri, itu ma'unah, pertolongan dari Allah. Ente naik kendaraan kecelakaan, serombongan celaka, kamu yang utuh, gak ada apa-apa, itu namanya ma'unah. Allah menyelamatkan hambanya. Allah menampakkan ini adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah, orang-orang yang soleh, gitu loh. Tapi bukan dia yang mengeluarkannya, tapi Allah yang menampakkan pada mereka. Ada lagi yang namanya istijrat. Nah, ini yang seringkali kita lihat nih pada tangannya orang-orang yang fasik, orangnya nggak sholat, orangnya nggak ibadah, nggak taat pada Allah, tiba-tiba keluar khawariknya, keluar hal-hal yang aneh, maka itu namanya istijrat. Istijrat itu sesuatu yang diberikan oleh Allah tapi sambil mendapatkan ancaman, gitu loh. Dikasih oleh Allah, sebabnya apa? Mereka meminta, ingin mempunyai sesuatu yang di luar kebiasaan. Allah kasih, tapi Allah ancam mereka dengan azab nanti ketika hal itu dipakai untuk untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti siapa contohnya? Ya orang-orang sekarang itu yang pada suka atraksi-atraksi di TV, ada. Apa namanya sekarang, debus, terus jaran lumping, apa namanya, kuda lumping, apa yang makannya apa,
beling, silet dimakan, kaca dimakan. Kalau itu bertamu ke rumah ente bahaya. Itu enggak cuman kue, toplesnya bisa dimakan ente, habis toples. Itu yang begitu bahaya itu kalau bertamu ke rumah kita, waduh, hati-hati ente. Kompor dia telan juga itu. Bro, habisin bandar. Jadi banyak orang-orang sekarang yang pingin belajar ilmunya karomah, ilmunya para wali. Maka ini hal yang berbahaya. Maka dilarang seseorang itu pingin punya ilmunya para wali, dilarang. Pengen punya karomahnya para wali itu dilarang. Begitu pula dilarangnya seseorang untuk minta dirinya terhindar dari dosa, dilarang. Ya Allah, jangan jadikan saya sebagai orang yang punya dosa. Oh, dilarang. Kenapa? Karena itu hanya permintaannya para nabi. Orang yang bisa dijaga oleh Allah dari kesalahan itu cuma para nabi. Kalau kita mintanya apa? Diampuni kalau punya dosa. Beda mintanya nih. Kalau para nabi dijaga, minta nggak sampai terkena dosa. Kalau kita mintanya ketika saya lupa, saya lengah, saya lalai, saya berlebihan, mohon diampuni segala dosa-dosanya. Itu mintanya begitu. Minta pengen jadi wali, boleh nggak? Pengen jadi nabi, haram, nggak boleh. Nabi bukan pilihan. Kalau pengen jadi wali, termasuk berarti kamu ibadahnya nggak ikhlas kepada Allah. Niatnya ibadah itu pengen jadi hambanya Allah, begitu. Bukan pengen jadi walinya Allah, bukan. Adapun nanti setelah kamu jadi hambanya Allah, Allah ngangkat kamu jadi walinya, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Bukan permintaan kita, ya Allah, mau jadi wali, ini wali di sini kosong ya Allah, enggak ada. Saya jadi wali. Kira lurah apa? Wali itu jumlahnya tetap 124.000. Kalau ada satu meninggal, bawahnya naik gitu. Terus begitu, yang bawah naik terus. Lah, yang diangkat jadi wali yang pertama ya apa namanya? Masih apa? Belajar-belajaran apa namanya? Pemula. Wali-wali pemula, training naik gitu. Itu siapa? Yang pasti syaratnya orang yang mengenal wajib, mustahil, jaiz. Nggak ada diangkat jadi wali nggak kenal Allah, nggak ada. Dia akan jadi wali pasti syaratnya mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang mukmin itu harus kenal Allah. Artinya apa? Kalau ditanya tentang Allah, jangan ngomong nggak tahu, haram. Perintahnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu suruh kenal Allah. Ketika ada orang nanya kamu tentang Allah, kamu harus bisa jawab. Allah di mana? Jawab. Allah kayak apa? Jawab. Jangan tahu saya. Gimana sih ente? Ada orang mungkin kok nggak tahu. Allah di mana? Mustahil punya tempat. Jawab gitu loh. Jangan, saya mah nggak tahu, nggak pernah ke sono saya alamatnya. Gimana sih? Saya orang baru. Gimana? Bahaya ini. Orang mukmin harus kenal Allah, harus kenal Nabi, gitu maksudnya. Jangan sampai ketika ditanya masalah Allah, kamu jawab nggak tahu, saya nggak tahu. Bahaya ini. Tandanya kamu nggak pernah kenal sifat-sifat, padahal diwajibkan tiap-tiap orang mukmin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Jadi sampai mana Bib saya belajar tentang Allah, sampai kamu ketika ditanya bisa menjawab, gitu loh. Oh, ini haknya Allah yang wajib, ini yang mustahil bagi Allah, ini yang jaiz bagi Allah. Kamu bisa menjawabnya, berarti kamu menggugurkan kewajiban kamu sebagai seorang mukmin. Begitupun mengenai para rasul, disuruh pula kamu kenal
hingga ketika ada pertanyaan kamu bisa menjawabnya. Kan yang menunjukkan perbedaan kamu sama orang kafir, kamu kenal Allah, mereka nggak kenal. Lah kalau kamu juga nggak kenal gimana? Mereka nggak kenal, kamu nggak kenal, gimana kamu mengenalkan sama mereka? Gimana kamu mengajak mereka ibadah kepada Allah, wong kamunya nggak kenal Allah juga? Maka wajib orang mukmin mengenal Allah, itu wajib. Jangan sampai ketika ditanya masalah Allah kamu nggak tahu. Maka orang yang nggak tahu tentang Allah tapi iman kepada Allah, itu namanya orang yang taklid, orang yang hanya ikut-ikutan. Dan hukumnya orang ikut-ikutan, imannya mukhtalif, imannya diperselisihkan antara sah dan tidak sahnya. Kan repot iman kita diperselisihkan. Ya, jadi wajib kita mengerti batasan mana yang mukjizat, mana karomah, mana maunah, mana istijrot. Ada lagi sihir. Sihir itu apa? Tipuan mata. Banyak sekarang orang-orang ahli sihir, tukang-tukang sulap, itu banyak. Dan mereka ada sekolahnya. Ada sekolahan sihir, sekolahan sulap. Kalau yang di TV apa? Harry Potter. Modalnya tongkat. Ada lagi nanti di bawah itu apa lagi? Ihanah, lebih parah lagi tuh. Allah menghinakan seorang hambanya. Kok dihina kenapa? Setiap dia doa dapatnya kebalikannya. Asal minta A dapatnya B, minta B dapatnya C, selalu terbalik dari apa yang dia minta. Ini yang repot kalau ada orang kafir yang dihina oleh Allah Ta'ala ini. Orang kafir itu pengennya jadi orang kaya, makmur di dunia. Ini udah orang kafir tak melarat lagi, ya Allah. Ini udah dihina bersama Allah, udah double. Ini bentuk macam-macamnya hal yang luar biasa. Sehingga kalau kamu lihat itu jangan langsung kagum. Wah, hebat. Jangan lihat dulu di tangan siapa itu diletakkan. Kalau tangannya orang-orang soleh, tangannya para wali, nah kamu boleh mendekatinya, boleh kamu takzim sama mereka. Tapi kalau selain di tangan mereka, jangan menganggap itu kehebatan. Maka tidak boleh melakukan ibadah karena mencari karomah. Sholat sekian kali pengen dapat karomah, puasa sekian hari pengen dapat karomah, wirid ini sekian kali pengen dapat karomah. Kenapa? Karena yang demikian termasuk syirik khafi. Ataupun minta kemuliaan dunia, sama. Wirid sekian kali pengen tokonya laris, sekian kali pengen jadi pejabat, pengen. Maka di dalam hukumnya ibadah itu, syirik itu nanti ada syirik yang jahar, ada syirik yang khafi. Kalau syirik menurut ahli tauhid sama syirik menurut orang-orang sufi beda nih. Kalau dalam pandangan orang-orang ahli tauhid, syirik itu ya menganggap ada kemampuan yang muncul dari selain Allah, namanya syirik. Kalau kamu nyembah rembulan, kamu nyembah api, jelas tuh syirik yang zahir namanya. Tapi ketika kamu menganggap ada makanan bisa mengenyangkan, ada air kamu minum bisa menghilangkan haus, kamu syirik tuh. Pakaian bisa nutupin aurat. Tapi kalau syirik indah sufi beda lagi. Kamu niat ibadah selain Allah, syirik. Beda nih. Niat ibadah selain
Allah bentuk dari kesyirikan. Kalau dalam tauhid kan bentuknya langsung kekuatan yang muncul dari selain Allah, namanya syirik. Kalau ahli sufi niatnya bukan karena Allah. Ya kan dari tadi kan nggak beres kan? Hah? Enggak, kurang pas tadi itunya. Sholat duha pengen katal syirik. Niatnya udah tidak ikhlas. Jadi hilangnya ikhlas itu syirik. Itu kata indah ahli sufiyah. Makanya orang-orang sufi itu bagaimana membersihkan diri dari niat selain Allah. Gimana ibadahnya ikhlas murni karena Allah. Makanya tadi ibadah pengen jadi wali, ibadah pengen keluar karomahnya, bentuk dari syirik khafi. Maka seorang mukallaf juga wajib meyakini bahwa nabi, rasul, malaikat itu terjaga dari melakukan dosa. Mustahil mereka melakukan kesalahan sengaja atau tidak. Karena selain nabi itu tidak diperbolehkan berdoa memohon agar terjaga dari melakukan dosa. Seperti doanya para nabi dan doanya para malaikat agar mereka dijaga oleh Allah dari melakukan sebuah dosa. Ini kalau yang doa selain nabi dilarang. Makanya apabila kamu kok mendengar hikayat, cerita tentang ada nabi ngelakuin kesalahan, jangan diterima mentah-mentah. Harus ditakwil, harus diperjelas. Kenapa? Karena ini pondasi agama kita. Ini pentingnya pondasi nih. Maka banyak orang tiba-tiba membangun agama nggak dimulai dari pondasi. Tahu-tahu beragama, sholat, puasa, ibadah, baca kitab-kitab tafsir, kitab fikih, belajar kitab-kitab sejarah yang di dalamnya banyak terdapat cerita-cerita yang mencederai para nabi, para rasul. Kemudian diimani, maka keagamaan kamu rusak. Ini pentingnya bangun agama dimulai dari pondasi. Ketika pondasi kamu benar, terus kamu nanti baca cerita-cerita hikayat yang nggak benar, mesti kamu singkirkan. Nggak benar. Kenapa? Nggak cocok sama pondasi yang sudah kita bangun. Gitu loh. Tapi apabila pondasi ini kamu nggak bangun dulu, tapi yang lain kamu dahulukan, yang lain bisa berubah jadi ini yang bahaya. Banyak orang belajar nahwu, habis nahwu langsung tafsir, nahwu langsung hadis, nahwu langsung bicara sejarah. Ini bahaya. Bahaya apa? Dia akan menerima cerita-cerita yang nanti ketika cerita itu nggak dipahami akan dijadikan sebagai pondasi beragamanya. Siapa yang nggak mengimani Allah punya wajah, kafir. Siapa yang nggak mengimani Allah punya tangan, kafir. Siapa yang nggak mengimani Allah di atas, kafir. Kenapa? Qurannya begini. Itu TKW, TKI belajar ilmu begitu jadinya tuh. Pinter bahasa Arab, langsung ngaji ya begitu jadinya. Nggak lagi punya pondasi agama. Nah, mulai kan repot. kayak sekarang saya diundang acara Maulid, di sana penceramahnya siapa? Penceramahnya ini mu'alaf. Saya bilang itu beneran? Iya Beb. Ini yang ngaji di pondok puluhan tahun nggak bisa jadi kiai.
Nah kok tiba-tiba ada mu'alaf yang baru masuk Islamnya 2-3 hari jadi, ini ceritanya bagaimana kok mendadak jadi kiai lah? Apa enggak nanti orangnya pesantren, udah aku jadi mu'alaf aja lah, biar langsung jadi kiai. Ya Allah, coba. Lah kalau ketika dia diundang ceramah, yang mau diceritain apa coba? Hah? Kalau umpamanya panggil kiai yang lain, lah mu'alafnya ikut disuruh ngomong, pantes dia cerita apa? Latar belakang gimana dia bisa jadi orang Islam. Lah kalau jadikan tokoh penceramah lagi, mau dapat ilmu apa kamu dari situ? Ceritanya di depan orang Islam yang udah masuk Islam dari kecil, lah hubungannya apa terus? Kalau mau diundang itu cuma orang-orang kafir lah, lo ngomong. Lah begitu, gimana? Enggak nyambung, enggak apa lo, ya Allah. Hati ini orang nggak pada bidangnya gitu loh. Yang dicari, anu Bib lagi keren, lagi tenar Bib, lagi di viral. Astagfirullahaladzim, macam-macam begitu. Ya, jadi kita beragama itu harus dimulai dari menata pondasi yang benar, mengimani tentang yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, begitupun yang wajib bagi para nabi, yang mustahil bagi para nabi, dan yang jaiz bagi para nabi. Yang dijaga dari dosa itu enggak cuma nabi, tapi juga rasul dan para malaikat. Hingga enggak ada malaikat punya dosa, enggak ada. Malaikat juga dijaga oleh Allah dari melakukan kesalahan. Begitu pula dilarang kita meminta untuk jadi seorang nabi. Berdoa, ya Allah, jadikan aku seorang nabi. Ini haram. Begitu pula berdoa memiliki ilmunya nabi. Pengen kasyaf, pengen terbuka hijab, pengen, dilarang tuh. Pengen punya dapat wahyu, saya pengen dapat hukum langsung dari engkau ya Allah. Ini hal-hal yang demikian sesuatu yang dilarang untuk kita minta. Kenapa? Karena itu adalah haknya para nabi dan rasul, bukan haknya kita. Ya, jadi ini batasan bagaimana kita mengimani para nabi itu semuanya diberikan oleh Allah mukjizat. Mereka bersifat sidik, kalau ngomong pasti benar, hingga setiap pengakuan mereka pasti membawa kebenaran. Di antaranya pengakuan mereka sebagai seorang utusan Allah, diberikan oleh Allah pembenaran dengan menjadikan pada diri mereka adalah sebuah mukjizat atau tanda kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hati yang senantiasa iman kepada Allah, iman kepada para nabi. Kita berharap semua bisa menjadi orang-orang yang iman di dunia dan iman sampai akhirat, hingga puncaknya kita bisa berkumpul dengan para nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia sampai akhirat, amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana darabna bi anana qatarabna wa anana asrafna ala ladha ishrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludi والآل والإخوان وسائر الحلان وكل
والصحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه طاسي صحبي والحمد لله في البدء والتنام ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.